Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa mendengar suara saya? Selamat pagi semuanya. Bisakah suara saya didengarkan dengan baik? Ini ada 3 orang anak, ada 3 orang siswa. Ahmad Maulidin itu dari kelas berapa ya? Oh, PG5, 11 PG5 ya. Kalau ya, terima kasih Muhammad Maulidin. Octaviana Wulan itu keluar ya. Nabila, Nabila itu dari kelas berapa? Oh, Nabila dari kelas 11 PG4 ya. Terima kasih hari ini kita bisa bergabung untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah ada tambahan lagi teman kita. Semoga semakin siang nanti semakin bertambah. Kira-kira sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, saya ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian keterkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang melalui Google Meet ini menurut Nabila ataupun menurut Ahmad memberatkan atau membantu kalian untuk mengikuti pembelajaran atau mendapatkan informasi. Bisa dari Ahmad Maulidin mungkin. Silakan Mas Ahmad, bisa disampaikan keluh kesahnya ataupun tanggapannya tentang adanya pembelajaran melalui Google Meet ini, kendalanya yang dihadapi apa? Kalau Nabila, Ahmad gimana? Mengikuti pembelajarannya itu ya? Oh ya, yang terlalu banyak menggunakan data itu ya. Kalau Nabila ada kendala apa Nabila? Kalau kuota pribadi yang kamu miliki tidak ada permasalahan ya? Tidak ya? Oh gitu. Kalau saat ini saya berbicara ini apakah putus-putus atau bisa didengarkan dengan lancar? Oh ya, terima kasih Nabila. Kalau Ganang Febrian dari kelas berapa? Ada kendala apa? 11 bagi 5. Ada kendala apa selama 2 minggu ini ya mengikuti pembelajaran melalui Google Meet ini? Oh, itu yang menjadi kebiasaan. Hah? Susah bangun pagi. Sudah melaksanakan PKL belum? Karena gelombang 1 sudah. Berangkatnya pagi atau siang? Atau di shift? Jam 8. Oh. Kalau biasanya paginya bangunnya pukul berapa? Habis puasa jadi kebiasaan bangun siang. Apa karena kemarin puasa itu ada aktivitas membangunkan sahur gitu? Ada. Oh ya, terima kasih. Kalau masalah data atau kuota yang dimiliki tidak ada masalah untuk mengikuti pembelajaran ini? Aman ya. Kalau Arya Har ini dari kelas berapa ini?
11 bagi 4. Bisa saya diberikan informasi kalau mengikuti kegiatan ini, kegiatan PJJ ini melalui Google Meet, apakah ada kendala atau permasalahan yang dihadapi selama mengikuti kegiatan pembelajaran? Oh, bangun paginya yang susah. Oke, terima kasih. Kalau kendala kuota tidak ada ya? Oh, tidak. Terima kasih. Oktaviana Wulan dari kelas berapa, Oktaviana? Gimana, bisa diulangi Mbak Oktaviana Wulan dari kelas berapa? Gimana? Ya, dari 4 orang anak yang saya tanya, satu mempunyai kendala tentang kuota data yang gimana Mbak Oktaviana Ulan? Sinyalnya. Oh, Mbak Oktaviana. Ya, terima kasih. Kalau Oktaviana ini malah kendalanya dari sinyalnya. Nabila kendalanya juga dari sinyal yang informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kadang terputus-putus. Sedangkan Rogiana dan Arya kebanyakan karena pola bangun paginya yang harus digiatkan, karena kalian, ini saya ingatkan lagi kepada kalian semuanya bahwa kegiatan ini tidak akan dilakukan selamanya, sehingga nanti informasi yang bisa saya sampaikan pada kalian semuanya, informasinya nanti pembelajaran di tahun ajaran baru nanti ya, di ke kelas berikutnya itu nanti insya Allah akan menggunakan atau akan melakukan pembelajaran secara tatap muka, sehingga mau tidak mau semuanya harus merubah pola hidupnya yang semula bangunnya siang untuk bisa digiatkan lagi ya, terutama ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketaatan kalian pada Allah Subhanahu wa taala itu akan melatih diri kalian untuk selalu disiplin dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Otomatis kalian akan bangun pagi ya, dan itu yang harus kalian camkan, karena kehidupan kalian itu bukan saya, bukan orang tua kalian yang mengalaminya nanti, namun kehidupan kalian adalah kalian sendiri yang mengalaminya, sehingga kalian harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih masa depan kalian. Oke. Untuk hari ini saya sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut, tak lupa mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya yang Maha Pengasih dan masih Maha Penyayang, sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan rezekinya, sehingga apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan untuk mencapai cita-cita kita, senantiasa Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya, dan kita semuanya dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah kesehatannya, dan selalu mendapatkan keberkahan, sehingga kita mudah untuk mendapatkan cita-cita kita, untuk mencapai cita-cita kita, dan selalu bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sampaikan juga untuk kalian semuanya, untuk materi pada hari ini ya, kita masih akan membahas tentang materi yang kita ikuti kemarin di PJJ waktu bulan puasa itu ya. Awal mula kegiatan hybrid class ini ya, yang saya belum selesai menyampaikan informasi
tentang teks drama, maka hari ini akan saya ulas kembali informasi-informasi tentang teks drama. Maka dari itu mohon untuk disiapkan catatannya, bukunya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa mendapatkan informasi yang baik juga, yang lebih bermanfaat untuk kalian semuanya. Karena mengingat minggu depan kalian semuanya harus sudah mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini nanti akan digunakan untuk kenaikan kelas kalian, maka tolong dipersiapkan dengan baik pembelajarannya dan juga disiapkan dengan baik kesehatannya, sehingga kalian bisa mengikuti ujian, mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Kiranya itu kita mulai saja pembelajarannya tentang teks drama ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks drama. Ya, apa tuh teks drama itu? Nah, teks drama ini adalah informasi atau bahan yang digunakan oleh artis-artis, atau kita sebutnya artis ya, pemain peran itu dalam sebuah drama itu kita namanya disebut sebagai artisnya. Bukan berarti artis itu adalah bintang film dan sebagainya, tidak, tapi yang dinamakan artis adalah orang yang bermain peran dalam sebuah drama. Nah, teks drama itu sendiri adalah sebuah tulisan, catatan, bahan latihan atau alur sebuah cerita yang dibuat oleh pengarang secara runtut untuk kegiatan pementasan sebuah drama. Kiranya itu untuk pengertian dari teks drama. Kemarin kita sudah sampai juga tentang struktur teks drama. Nah, dalam struktur teks drama ini kalian juga harus paham ya. Struktur teks drama ini adalah dasar ya, pondasi yang dibuat oleh pengarang untuk membuat sebuah teks drama itu layak untuk ditampilkan ya. Apa saja toh struktur teks drama itu? Struktur teks drama yang pertama adalah prolog ya. Prolog itu apa? Prolog itu adalah narasi ya, narasi singkat yang disampaikan oleh pengarang untuk menggambarkan secara singkat kondisi ataupun realita yang akan terjadi dalam sebuah drama. Itu dinamakan prolog ya. Jadi narasi. Nah, narasi singkat itu namanya prolog yang dilakukan di awal sebelum pementasan drama itu dilaksanakan. Kalau kalian sering melihat tayangan TV OVJ itu akan kalian temukan sang dalang itu akan menyampaikan informasi sebelum dia mengatakan TKP. Nah, akan menyampaikan narasi terlebih dahulu. Maka itu dinamakan sebagai prolog. Selanjutnya yang menjadi pembeda antara teks drama dengan karya sastra yang lain adalah adanya dialog. Nah, inilah yang menjadi pembeda dari teks drama satu dengan teks sastra dengan teks drama. Meskipun teks drama itu merupakan salah satu bagian dari karya sastra. Nah, kalau kita bedakan dengan cerpen, dengan cerbung, dengan novel yang isinya didominasi dengan narasi, sedangkan untuk teks drama ini isinya didominasi oleh sebuah dialog. Dialog itu apa toh? Dialog itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih ya, yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kiranya itu untuk dialog ya. Yang selanjutnya yang perlu kita pahami juga ya, yang terakhir setelah prolog, dialog, selanjutnya adalah epilog. Apa itu epilog? Epilog sendiri
adalah kebalikan daripada dialog, kebalikan daripada prolog. Ya. Kalau prolog itu di awal, karena ini epilog, maka diletakkan di akhir. Ya. Nah, apanya yang diletakkan di akhir itu? Nah, yang diletakkan di akhir sebuah teks drama itu adalah narasi atau kesimpulan, ya, kesimpulan singkat dari pementasan drama yang dilaksanakan atau hasil akhir dari pementasan drama yang sedang dilaksanakan. Itu semuanya 3 bagian inilah yang dinamakan struktur teks drama. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga di dalam dialog itu sendiri, ya, atau kita sebutnya di bagian alur, ya, ada bagian-bagiannya. Bagian alur yang pertama adalah orientasi. Di dalam dialog itu menggambarkan sebuah alur cerita. Nah, alur cerita ini dikelompokkan menjadi beberapa. Nah, dalam pengelompokan itu, kelompok yang pertama dinamakan orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi adalah perkenalan. Nah, kalian pernah mengikuti orientasi waktu kalian SD, SMP atau kemarin waktu awal masuk SMK 11 Semarang, kalian diminta untuk mengikuti orientasi. Orientasi adalah perkenalan. Jadi kalian diperkenalkan siapa saja tokoh-tokohnya, ceritanya bagaimana, ya, dan karakter tokoh-tokohnya bagaimana, tempat kejadiannya di mana dan lain sebagainya, itu ada di bagian orientasi. Selanjutnya, setelah ada orientasi, ini yang paling urgent yang perlu kita pahami, yaitu adanya krisis atau disebut juga sebagai komplikasi, ya. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah sama seperti yang saya sampaikan, krisis itu sendiri, atau kita kenal dalam sebuah cerpen itu disebut sebagai klimaks. Jadi komplikasi ini dinamakan komplikasi karena permasalahan yang muncul dalam sebuah drama itu bertambah-tambah kerumitannya, ya. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini yang bertambah-tambah kerumitannya ini, atau permasalahannya itu semakin bertambah itu, maka diperlukan orang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau sudah sampai di bagian ini, maka itu dinamakan sebuah klimaks atau krisis atau komplikasi. Begitu bagian ketiga dari sebuah struktur bagian dari alur. Selanjutnya, ya, yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari semua masalah itu, atau biasa disebut dengan penurunan. Jadi informasi yang disampaikan itu atau permasalahan-permasalahan yang lebih awal tadi disampaikan sampai menuju ke krisis tadi, maka akan ada penurunan atau penyelesaian dari permasalahan itu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kalau kalian dalam hidup mendapati sebuah permasalahan-permasalahan, maka alangkah baiknya permasalahan itu kalian hadapi, karena pasti sebuah permasalahan itu akan ada solusinya, bukan malah menambah permasalahan baru, ya. Misalkan kalian terlambat atau misalkan kalian kesiangan, ya, bangunnya kesiangan, atau misalkan kalian yang tadi sinyalnya yang kurang bagus dari Bapak Ibu guru, atau sinyal yang kalian terima di daerah kalian itu kurang bagus, maka ada permasalahan itu kalian harus hadapi. Caranya bagaimana? Komunikasikan dengan orang lain, ya. Dengan kalian berkomunikasi dengan orang lain atau dengan orang yang lebih kompeten di dalam bidangnya itu, maka akan dibantu untuk mencapai mencapai ke jalan keluar dari permasalahan kalian itu. Nah, jalan keluar itu dinamakan dengan resolusi. Kiranya itu untuk struktur teks drama. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Oh gitu. Saya ulangi lagi ya. Ya, coba saya ulangi lagi untuk struktur teks drama. Saya coba ulangi lagi ya. Struktur teks drama itu ada yang pertama itu prolog. Ya, prolog itu sendiri dinamakan sebagai narasi awal. Ya, narasi awal yang disampaikan oleh dalang untuk menggambarkan gambaran singkat dari sebuah drama yang dipentaskan, itu dinamakan dengan prolog. Atau kalian bisa tuliskan narasi yang disampaikan di awal penyampaian drama, gitu saja tidak apa-apa. Jadi tidak harus sama dengan apa yang saya sampaikan, namun kalian harus bisa mengambil inti dari apa yang saya sampaikan itu ya. Kalau dialog itu tadi ya, dialog adalah interaksi ya, interaksi antara dua orang atau lebih ya, dua orang atau lebih guna untuk mencapai sebuah kesepakatan atau untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau ini tujuannya komunikasi, maka komunikasi itu bisa tersampaikan dengan dialog. Seperti saat ini saya berkomunikasi dengan kalian, maka tujuan saya adalah informasi yang saya bawa ini bisa tersampaikan pada kalian semuanya. Itu tujuan yang diinginkan tercapainya sebuah kegiatan yang dinamakan dengan dialog. Jadi komunikasi antara dua orang atau lebih guna tercapainya sebuah tujuan. Ya, tujuan dalam sebuah informasi terutama tercapainya sebuah tujuan ya, pencapaian sebuah informasi. Sedangkan epilog ya, saya sampaikan lagi, sedangkan epilog itu adalah narasi akhir yang berisi tentang kesimpulan dari semua drama yang dipentaskan. Ya, narasi akhir yang disampaikan oleh dalang yang berisi kesimpulan dari semua pementasan drama itu namanya epilog atau hasil akhirnya ya. Untuk selanjutnya dalam dialog itu sendiri ya, saya sebutnya dalam sebuah alur cerita itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi ya. Orientasi itu merupakan informasi ya, informasi perkenalan ya, informasi awal ya, atau perkenalan yang diberikan oleh pengarang untuk memperkenalkan tokoh-tokohnya, untuk memperkenalkan latar-latar yang ada pada dramanya, untuk memperkenalkan permasalahan yang terjadi pada drama tersebut. Nah, ini dinamakan sebagai orientasi. Sedangkan komplikasi ataupun krisis itu bisa disebut krisis ya. Komplikasi, krisis atau klimaks itu adalah terjadinya permasalahan yang meningkat ya, permasalahan yang meningkat yang cirinya untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan bantuan orang lain. Itu dinamakan dengan komplikasi ya, permasalahan yang meningkat yang untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan bantuan orang lain, itu yang dinamakan dengan komplikasi. Sedangkan resolusi adalah penyelesaian ataupun penurunan ketegangan dari permasalahan yang telah dipentaskan atau permasalahan yang telah disampaikan. Ya, resolusi itu penurunan ketegangan ya, atau tercapainya sebuah penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang telah ditampilkan dalam drama, itu namanya resolusi. Kiranya itu untuk struktur teks drama.
Kita lanjutkan saja yang selanjutnya, yaitu adanya unsur-unsur teks drama. Nah, tadi struktur itu pondasinya. Nah, sekarang unsur, ya, unsur itu bagian yang membentuk teks drama, ya, bagian yang membentuk dari teks drama. Kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, maka ada pembagian lagi. Yang pertama yaitu pembagian menjadi unsur intrinsik dari teks drama. Ya, kalau kemarin kalian mengikuti pembelajaran cerpen, ya, novel dan sebagainya, itu sama, ada unsur intrinsik. Namun yang membedakan di sini, dalam unsur intrinsik drama itu tidak ada sudut pandang. Jadi semuanya ada, ya, semuanya ada. Yang pertama ada tema, ya, pasti semuanya sudah paham. Tema itu adalah ide pokok yang menjadi pembahasan sebuah cerita ataupun drama itu sendiri. Ide pokok, ide dasar, ya. Misal kalau di dalam sebuah sekolah ada banyak yang bisa disampaikan, misal tentang kebersihan sekolah, tentang pendidikan yang ada di dalam sekolah itu sendiri, tentang sosialisasi atau interaksi, ya, interaksi yang terjadi antara siswa dengan guru atau siswa dengan tenaga pendidik yang lain, tenaga kependidikan yang lain. Nah itu, tapi tema itu adalah yang mendasari, ya, mendasari bisa percintaan, ya, persahabatan dan lain sebagainya, itu temanya. Nah, untuk mengetahui tema, ya, ada beberapa cara. Ya, cara yang pertama untuk yang kita bisa lakukan untuk menemukan temanya itu, kita bisa lihat di bagian judul dari sebuah cerita itu. Ya, tema itu bisa berada di dalam judul sebuah cerita itu, tapi judul tidak semuanya berisikan tema. Ya, bisa dimengerti ya. Tema bisa berada dalam judul, tapi judul tidak selamanya mencerminkan dari sebuah tema. Contohnya apa? Contohnya sinetron yang saat ini sedang ngetren, ya. Pasti semuanya atau bapak ibu kalian, ya, ibu-ibu kalian pasti akan sangat menunggu sinetron ini. Ya, sinetron apa itu? Misal tentang ikatan cinta. Nah, adanya kata cinta di situ atau ikatan cinta di situ berarti tema yang ada dalam cerita itu adalah tentang percintaan, ya. Nah, selanjutnya ada pula contoh judul lagi, misal ayat-ayat cinta, itu juga sama, masih tentang percintaan juga, ya. Atau Laskar Pelangi. Kalau Laskar Pelangi ini kita harus menggali lagi informasinya, ya, yang dinamakan laskar itu apa, pelangi itu apa. Nah, Laskar Pelangi berarti ada kolaborasi dari kedua arti kata itu, maka kita harus menggali dengan cara apa? Nah, cara yang kedua yang kita harus lakukan, caranya bagaimana? Dengan mengurai permasalahan-permasalahan yang ada pada sebuah drama itu, ya. Dengan cara kita mengurai permasalahan-permasalahannya, maka kita akan menemukan, oh, temanya tentang ini. Misal Laskar Pelangi itu temanya tentang apa? Ya, Laskar Pelangi, misal kalian kan sudah pernah melihat filmnya, ya, dramanya, yaitu film itu salah satu bentuk drama juga, ya. Nah, drama tentang Laskar Pelangi itu bisa kalian lihat. Di situ permasalahan yang muncul apa? Permasalahan antara anak-anak di suatu tempat itu tidak bisa mengikuti pembelajaran. Karena apa? Karena keterbatasan biaya dan juga keterbatasan fisik mereka. Dan sekolah yang ada di sana yang bisa menampung mereka, ya, dilihat dari jarak tempatnya, ya, itu hanya ada sekolah yang miskin atau sekolah Muhammadiyah yang ada di sana itu, ya.
Di situ permasalahan kedua. Nah, permasalahan kedua selanjutnya adalah karena kekurangan biaya itu, maka mereka belajar dengan apa adanya, ya. Terus selanjutnya dalam kegiatan tersebut, permasalahan berikutnya, misal adanya bentuk bangunan sekolah itu yang mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena bangunannya sudah miring. Karena kemiringannya itu perlu ditopang lagi dengan kayu-kayu yang menyangga tiap-tiap tiang dari bangunan sekolah tersebut dan lain sebagainya. Maka bisa diartikan di situ adalah Laskar Pelangi temanya tentang pendidikan anak-anak yang tidak mempunyai kecukupan materi dengan baik. Nah, itu tema yang cara mengetahui tema yang bisa saya sampaikan di sini. Yang kedua, selain tema adalah tokoh dan perwatakannya. Kita biasa kenal dengan tokoh dan penokohan atau tokoh dan wataknya. Nah, tokoh ini ya, kita biasa mengenal tokoh adalah karakter atau orang. Ya, bisa orang, bisa tumbuhan, bisa binatang yang memerankan sebuah adegan dalam sebuah cerita. Itu dinamakan sebagai tokoh. Ya. Apa ada, Pak, tokoh itu berupa tumbuh-tumbuhan atau binatang, Pak? Nah, kalian kalau masih sering menemani adik-adik kalian melihat tayangan televisi seperti contohnya Upin Ipin, itu kan kalian akan bisa melihat ada tokoh pohon yang mengipasi, atau tokoh binatang itu misal ketika Upin Ipin itu berubah menjadi jam. Nah, itu kan bukan manusia itu. Nah, itu juga disebut sebagai tokoh, atau berubah menjadi pensil itu bisa disebut sebagai tokoh. Nah, selanjutnya perwatakan itu bagaimana? Perwatakan itu adalah karakter yang diciptakan oleh pengarang yang membuat cerita itu semakin berwarna, yang mempertegas unsur yang ada dalam sebuah cerita itu dinamakan perwatakan. Ya, perwatakan itu bisa pendiam, penyabar, baik hati, ya, jujur dan sebagainya, hormat, ya, dan sopan santun itu adalah watak karakter, dan itu bisa dibentuk, ya. Dibentuk kapan? Dibentuk dengan cara kalian membiasakan diri untuk menjadi karakter-karakter yang kalian inginkan. Misal kalian ingin menjadi karakter orang yang sukses atau pengusaha, kalian harus tahu, kalian harus pahami apakah karakter pengusaha itu bagaimana. Ya, kalian harus pahami. Selama ini yang ketika banyak sekali kakak kelas kalian atau teman-teman kalian ketika ditanya apa cita-cita kamu, nah, kebanyakan menjawab ingin menjadi orang yang sukses. Namun ketika ditanya kembali karakter orang yang sukses itu orang yang bagaimana, mereka akan kesulitan untuk menjawabnya. Maka kalian kalau ingin menjadi orang yang sukses, kalian harus mencari tahu karakter orang yang sukses itu yang bagaimana. Ya, bagaimana dia memperlakukan temannya, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia memperlakukan tanggung jawab yang dia miliki. Nah, itu merupakan contoh-contoh karakter yang bisa kalian pilih, dan kalian di sini berhak untuk mendapatkan, berhak untuk memiliki karakter-karakter yang kalian inginkan, dan itu bisa dirubah. Begitu ya untuk tokoh penokohan. Nah, ini yang ada dalam teks drama itu hanya ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh sampingan. Selanjutnya latar seperti kalian sudah ketahui, latar itu adalah penggambaran tempat, ya, bisa tempat, bisa waktu, ataupun bisa suasana. Kalau tempat jelas, misal di kantin, di taman, di terminal, di tempat pasar dan lain sebagainya, itu jelas tempat, menunjukkan tempat.
Kalau waktu juga jelas menunjukkan pagi, siang, jam bahkan. Nah, itu menunjukkan waktu. Kalau suasana, nah, suasana ini menunjukkan kondisi alam yang ada saat itu. Misal hening, sunyi, gaduh. Nah, itu menunjukkan suasana. Ya. Sama seperti ketika kalian berada di kelas, ya, Bapak Ibu guru kalian belum ada di dalam kelas itu, maka terciptalah suasana gaduh di situ. Ya. Tapi kegaduhan itu bisa juga diciptakan oleh Bapak Ibu guru kalian karena ingin memberikan eksplorasi pada diri kalian untuk mengetahui kemampuan diri kalian itu sejauh mana. Itu namanya latar. Alur tadi sudah sedikit saya sampaikan. Alur itu merupakan jalannya sebuah cerita, ya, jalannya sebuah cerita. Maka di sini untuk alur ini kalian bisa ketahui, ya, dibedakan menjadi 3 bagian, ya, 3 jenis alur. Alur apa sajakah itu? Nah, pasti kalian sudah paham ya. Alur maju, alur mundur, serta alur campuran. Nah, ini yang ingin saya luruskan pada saat ini. Yang dinamakan dengan alur maju itu kebanyakan kalian mempunyai kesimpulan bahwa alur maju itu merupakan alur yang menceritakan kejadian sekarang dan kejadian yang akan datang. Begitu ya, yang ada dalam pikiran kalian, kejadian sekarang dan kejadian yang akan datang. Ya, itu pemikiran itu konsepnya tidak salah, namun ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kenapa? Kejadian yang akan datang itu tidak semua orang tahu. Ya, hanya Allah sajalah yang paham tentang kejadian yang akan datang. Maka dari itu yang dinamakan alur maju adalah alur yang cara penyampaian informasinya adalah secara runtut, mulai dari awal sebuah peristiwa itu terjadi hingga akhir dari peristiwa itu terjadi. Kalau dalam tadi informasi yang saya sampaikan ada orientasi, ada krisis, dan juga ada resolusi, maka itu runtut adanya. Jadi berurutan, ada orientasi pertama kali, ada krisis yang kedua, dan juga resolusi yang ketiga. Maka karena runtut itu dinamakan alurnya maju. Yang alur mundur itu yang bagaimana? Alur mundur itu merupakan ketika kalian seperti datang terlambat dalam sebuah pembelajaran misalnya, atau dalam sebuah acara, kamu ditanya, kenapa kok kamu bisa terlambat? Nah, kamu menceritakan, ya, menceritakan sebab keterlambatan kamu. Nah, berarti di sini ada resolusi terlebih dahulu, ya, ada resolusi terlebih dahulu, dan diceritakan orientasi, kemudian berarti nomor satunya resolusi, terus orientasi, baru ke krisis, kembali lagi ke resolusi. Nah, itu dinamakan alurnya mundur atau polanya akibat, lalu dijelaskan sebabnya. Ya. Nah, itu yang dinamakan alur mundur. Kalau alur campuran yang bagaimana? Alur campuran itu adalah alur yang digabungkan antara alur maju dan alur mundur. Nah, ini karena digabung itu ketika menyampaikan informasi, pengarang itu membuat sebuah cerita, misalkan seperti ini. Ketika kamu punya kegiatan prakrin misalnya, keberangkatan prakrin, kamu laporan ke orang tua kamu, Pak atau Bu, besok hari Senin atau hari Selasa saya akan berangkat prakrin di PT A, PT B. Ya. Setelah itu orang tua kalian atau ibu kalian memberikan wejangan, oh iya, hati-hati di sana. Nanti kalau di sana ketemu orang yang begini, yang begitu, yang seperti ini, atau menemukan sebuah keadaan, ya, misalkan kamu nanti kalau di sana ketemu orang
yang tingginya itu 180 cm, ya, dia sukanya memakai kaos oblong, ya, dan warna yang kaos oblong sering digunakan itu warna hitam. Nah, itu adalah pemilik perusahaannya. Misal orang tuamu memberikan gambaran itu, maka kamu harus menjaga sikap ketika bertemu dengan dia, misal seperti itu. Maka kamu mengiyakan wejangan itu yang disampaikan oleh orang tuamu. Maka setelah itu ketika keberangkatan kamu di tempat prakrin, ya, kamu akan mengidentifikasi orang-orang yang ada di tempat prakrin itu. Ya, setelah itu kamu temukan orang itu dan kamu ingat kembali informasi yang disampaikan oleh orang tuamu. Nah, kondisi mengingat kembali itu dan mencitrakan atau mengilustrasikan informasi itu, menggambarkan secara jelas informasi itu, maka itu dinamakan flashback, kembali mengingat. Ya, setelah itu ketemu terus kamu berhati-hati, bersikap sopan pada orang itu dan terjadi peristiwa selanjutnya dan selanjutnya, maka itu alurnya adalah alur campuran. Ya, itu untuk alur. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti tentang alur ini? Ya. Selanjutnya, kalau bisa dimengerti, selanjutnya yang paling akhir adalah adanya amanat. Ya. Amanat itu apa? Amanat adalah kesimpulan dari sebuah cerita. Nah, kesimpulan ini merupakan hal yang terpenting yang ada dalam sebuah cerita. Semua orang bisa bercerita, tapi tidak semua orang bisa mengambil amanat dari sebuah cerita itu, bisa mengambil pembelajaran dari sebuah cerita itu. Ya, misal teman kalian, kamu tahu banyak yang ya sakit dan sebagainya. Nah, amanatnya apa? Kamu harus bisa mengambil informasi itu. Itu dinamakan dengan amanat. Dan semua pengarang ketika menyampaikan informasi atau menceritakan sebuah ceritanya pasti juga akan menyampaikan amanatnya, tergantung orang itu mampu tidak untuk menemukan amanatnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, karena keterbatasan waktu kita, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, adakah yang ingin ditanyakan? Oh, belum absen. Oh ya, ini Lulu Anggra ini ya. Lulu Anggra ini dari kelas BG4 ya. Lulu Anggra ini dari kelas BG4. Ini AE ya, siap. Yuda dulu atau siapa ini? Bentar ya, yang satu-satu dulu ya, Yuda dulu ya. Yuda silakan Yuda. Yuda PG5 ya. Oh ya. Oh, Aflah ini ya, AFL itu ya. Oh iya. Muhammad Aflah dari PG4. Ya, terima kasih. Lutfi Putra. Muhammad Lutfi Putra atau PG4 ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang belum presensi? Abdurrahman? Abdurrahman PG4? PG4 ya, Abdurrahman PG4 ya. Selanjutnya Deni. Oh, Dani Rahayu PG5. Oh, 11 PG5 Dani Rahayu ya. Ya. Silahkan, ada lagi? Sudah, tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu perjumpaan untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan tolong dipersiapkan kegiatan selanjutnya, yaitu kalian harus mempersiapkan ujian akhir semester. Maka dari itu, kalau memang ada informasi yang ingin ditanyakan dalam pembelajaran nanti kepada saya, bisa langsung saja hubungi nomor saya di WA saya yang sudah saya bagikan kemarin.
Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya akhiri perjumpaan ini. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.